الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حضرة المحترمين para asatidah Pondok Pesantren Darul Hidayah, teman-teman santri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu Gus Ari sudah pernah menyampaikan tentang mencari guru yang benar. Tentang nopo? Mencari guru yang benar. Pada kesempatan pagi hari ini Gus Ari akan menyampaikan kalau kita sudah mendapatkan guru yang benar tersebut, maka bagaimana sikap kita kepada beliau? Maka bagaimana sikap kita kepada beliau? Gus Ari awali dari dawuh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, ulama besar yang ada di Hadramut, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Beliau mengatakan innal mahsula minal ilmi wal fathi ala qadril adabi ma'asy syaikhi. Innal mahsula, sesungguhnya keberhasilan seorang santri minal ilmi untuk mendapatkan ilmu, wal fathi dan untuk mendapatkan futuh, itu ala qadril adabi, tergantung dari kadar dia beradab ma'as syaihi, kepada gurunya. Jadi kata beliau, santri sama-sama ngaji, santri sama-sama mendapatkan keterangan, santri sama-sama mendapatkan penjelasan dari guru. Tapi kemudian kadar dia berhasil mendapatkan ilmu dan futuh. Futuh itu kemampuan dia untuk mampu mengolah ilmu ia jadikan kepada Allah, itu futuh namanya. Itu tergantung seberapa besar adabnya kita kepada guru kita. Dawuh yang pertama dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Dawuh yang kedua dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama fikih yang kita ikuti, Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau mengatakan wa man fataha babal i'tiradi 'alal masyayikh. Kok ada orang itu suka buka-buka celah dia berbeda dengan gurunya. Wa man fataha babal i'tirad 'alal masyayikh. Gurunya menentukan seperti ini, dia nekat buka celah untuk menentang. Padahal ini sama gurunya dijadikan prinsip. Kamu jangan jadi Wahabi, muridnya jadi Wahabi misalnya. Kamu tak peseni tak wasiati jangan jadi liberal, jadi liberal muridnya. Kamu tak peseni kalau mengambil keputusan caranya begini. Yang kemudian prinsip itu ia langgar, atau yang kedua wan nadhru fi ahwalihim wa af'alihim. Kemudian dia mencari-cari tentang apa nih yang guru saya yang bisa saya celah bagian mananya. Oh Gus Ari iki pinter ya pinter, ning lemu sithik misalnya. Sehingga sing lemune Gus Ari iki mbok bahas. Kamu cari-cari. Yang ketiga wal bahsu anha, kemudian dibahas sama kanca-kancane. Oh Gus Ari iki ndek iki bobote ternyata 200 kilo ternyata. Misale. Ndek iki nganggo sandal medun kok mobil, sandale jiblok siji. Mahire sing siji sikile mlebu got misale. Jadi berusaha mencari-cari kesalahan, kemudian membahasnya dengan nada yang sarkas, dengan nada yang guyon.
Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, kok ada orang model seperti itu, fa inna dzalika alamatu hurmanih wa su'i aqibatih. Kata beliau, maka saksikanlah, dipastikan oleh beliau bahwa santri tersebut nanti, murid tersebut itu nanti, dia akan mendapatkan halangan untuk mendapatkan futuh dari Allah. Hurmani, diharamkan untuk mendapatkan futuh. Ini yang lebih repot lagi, wasu'i aqibatih, masa depannya akan buruk. Wa annahu la yantujqat, dan dia tidak akan berprestasi dalam semua hal apapun itu namanya. Jadi kita nopo naminipun berbeda prinsip dengan guru kita, itu merupakan sebuah hal yang fatal. Dengan catatan kita sudah mendapatkan guru yang benar tadi. Guru sudah benar, sudah sesuai dengan pandangan syariat. Kemudian ketika beliau dawuh, ketika beliau paring syarat di dalam memberikan ijazahnya misalnya, ketika beliau paring syarat dalam memberikan sanadnya, itu syarat itu juga beliau dapatkan dari gurunya. Dan gurunya juga dari gurunya, sambung sampai kepada sahibus sanad. Atau mungkin yang kedua, kita mencari-cari tentang kesalahan-kesalahan manusiawi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kita bahas kepada orang-orang di sekitar kita. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami merupakan sesuatu hal yang menyebabkan Allah mengharamkan kita dari futuh, menyebabkan kita dipastikan mendapatkan masa depan yang suram, dan kita tidak akan berprestasi di dalam semua hal. Nah, ini repot iki uripe. Nah, begini hidupnya repot. Maka pelajaran bagi guru, ojo seneng angel karo murite, mesake murite. Mas Dafa misalnya, sengeyel apapun, tetep nek lunga karo Gusari tetep tak tokoke bebek goreng Mas Dafa. Ngono Mas Dafa ya. Sengeyel apapun, seorang menurut apapun, di pihak guru, ini pesan Gusari kepada semua asatidz, jangan sampai ada sifat anyel dari hati. Karena mungkin gurunya tidak masalah, tapi sing mesakno murite. Jadi dari pihak yang didolimi, guru nyuruh orang manut, kan gurunya kan didolimi berarti. Oh, sebagai guru punya hak untuk nyuruh, kok muridnya orang manut. Punya hak untuk ngatur, kok muridnya orang manut. Itu kan guru pihak yang terdolimi. Pihak yang terdolimi jangan sampai, pihak yang terdolimi jangan sampai gampang nuding, jangan sampai gampang dendam. Kadang kita iki kualik. Kadang sikilmu gor didak karo koncone wae ngomong tak tuntut ning akhirat kowe. Tak tuntut ning akhirat kowe. Padahal gor perkara midak jentik tok iku. Nganti dituntut ning ndi? Ning akhirat. Jadi tidak ada untungnya kita menuntut umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada untungnya kita meminta balas kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kira-kira Nabi Muhammad ridho gak kalau ada umatnya yang gak jadi masuk surga? Gak ridho. Kalau orang itu tidak masuk surga sebab kamu yang nuntut, berarti Nabi Muhammad sama kamu ridho apa enggak? Gak ridho. Nah, ini pesan kepada para guru dan juga kepada teman-teman yang mungkin nanti suatu saat kamu di pihak yang didolimi, ojo gampang ngomong nuntut ning akhirat. Jadi di sebuah hadis itu diceritakan, ada seseorang itu sing hitungane nritik di mata Gusti Allah. Ya Allah, kula niki amal kula sithik. Kula niki amal kula sithik, tapi kula pengen masuk surga. Kula ngandelke ganjaran sing digawa karo rencang-rencang kula, sebab dek ben pas urip aku didolimi terus. Ya Allah, niku nyuwun tulung enek jenenge Mas Arif Susilo. Niku pas teng kamar kula digajul ya Allah. Tulung jenengan celuk niku bocah niku. Ya Allah, kula gadah rencang Mas Dafa niku nek wahing diarahke teng rai kula ya Allah.
wajeng diarahke teng rai kula. Coronane mlebu ning rai kula kabeh niku. Misale. Ya Allah, kula gadah Mas Hafiz Maulana niku pas kula turu digeret-gereti awak kula ya Allah. Wabeh keburukan orang-orang diceloki jiji. Iki ngene ya Allah, iki bedak iki ngene iki Adnan ngene iki wabeh celoki jiji. Hati-hati kowe syukur kowe. Sing kulino usil karo kancane. Kemudian orang ini kalau Gusti Allah ya wis arep tekake. Mas Dafa tekake, Mas Bait hakiki tekake, Mas Adnan tekake. Sopo ae tekake kabeh. Ya wis iki dihitung titik kowe njaluk apa? Hitung. Duwe hitung kabeh. Urung rampung le ngitung ternyata beliau ndelok dhuwur ana tiba-tiba kilatan sret. Dilu-dilu neh sret. Dilu neh sret. Wong sing njaluk ganjaran iki kemudian tekon dumateng Gusti Allah, ya Allah. Niku teng dhuwur kok kula ndelok enten kilat cepet banget niku sinten ya Allah? Loh, kuwi kancamu. Asfa kuwi. Wow. Kuwi Asfa. Lha kok saged ngoten ya Allah? Iya, Asfa iki lak didolimi padha karo kowe. Asfa tengene didolimi lho. Ya, Asfa iki didolimi. Tapi dhek setiap mau tidur dia ngomong, "Ya Allah, kula ndek esuk jajan kula direbut kalih kanca kula. Kula ikhlas ya Allah." Ya Allah, kula dinyek jarene mak akeh ning ora iso lemu jarene nek cacing teng kula ya Allah misale ngono. Kula ikhlas ya Allah. Pun kula ikhlas ya Allah. Jadi dhek ora nuntut, ora hitungan karo Gusti Allah, langsung karo ya wis langsung masuk ke surga dengan kilat. Kamu pengen dadi pihak sing hitungan karo Gusti Allah apa ikhlas karo Gusti Allah? Hah? Nek hitungan ya dihitung karo Gusti Allah adil ya wis kene dihitung sitok-sitok. Lebih nak mana kira-kira? Lebih nak sing percaya karo sing duwe. Percaya karo sing nggawa. Jadi jangan mudah hati kita untuk sebagai pihak yang terdolimi untuk nuntut dumateng Gusti Allah. Satu dosane gede sebab gawe umat Kanjeng Nabi sengsara. Yang kedua justru dengan kita memaafkan, justru dengan kita ikhlas, itu kita akan mendapatkan hal yang luar biasa dari si Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ada sahabat Nabi kumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi tahu-tahu dawuh, dilungkas ana wong mlebu masjid dhek ahli surga. Loh, lah kok samidi ternyata. Misale dudu samidi sing kono, samidi sing kene. Ya samidi sing kono mbuh ya mlebu surga apa neraka ora ngerti ya. Samidi mlebu. Wes besok lagi Kanjeng Nabi pengajian lagi, di tengah-tengah pengajian Kanjeng Nabi dawuh, dilungkas ana ahli surga sing mlebu ya kuwi wonge. Samidi meneh sing teko. Hari ketiga samidi meneh. Akhirnya sahabat menika penasaran iki wonge apa? Wong ketoke jihad ya ning mburi dhewe ketoke kok. Ora mari ning ngarep dhewe. Ketoke ibadah ya sampe teng mburi-mburi. Ketoke nek pengajian yo ngantuk-ngantuk barang kok ketoke. Liyane nyatet ke awak dhewe ora nyatet kok. Tapi kok diomongke Kanjeng Nabi piyambakipun mlebu surga. Sing jamin Kanjeng Nabi. Akhirnya piyambakipun mertamu di matang tiang menika dan kemudian orang itu mengatakan, "Kula musafir, kula tak nyuwun tulung nginep teng ngene jenengan." Pun hari pertama nginep diizinkan diteliti. Tak delok turune jam 10 tangi mepet subuh. Berarti tahajudnya gorong rakaat iki. Tahajudnya gorong rakaat wong tangi jam 10. Turu jam 10 tangine mepet subuh. Berarti gor entuk tahajud loro witir siji. Sedekah ya tak kira kok ya akeh. Itikaf ya ora tau. Amal-amalan liyane gak ngerti. Hari kedua diteliti neh, oh, ternyata makmu ya akeh. Tak kira ahli surga lak makmu sithik, ternyata makmu ya akeh. Hari ketiga lho ternyata kok padha aku malah apik aku ngamali. Akhirnya pas hari ketiga wayahe mertamu entek, jadi mertamu niku Mas, nek kowe ora diusir maksimal 3 dina. Kecuali kowe diizinke sapa? Diizinke tuan rumah. Jadi nek ora diusir maksimal berapa hari? 3 hari. Dieling-eling. Ora kok kemudian repotke tuan rumah ya. Wis 3 dina tuan rumah meh ngusir pekewoh kowe malah betah wae ning kono. Ora entuk. Haknya 3 hari tamu itu. Hari ketiga kemudian dia pamit pulang, sebelum pulang jujur, "Pak, kula niki niate sakjane mboten musafir. Kula niki omah kula nami daerah mriku. Tapi kula penasaran sebab jenengan niku didhawuhi Kanjeng Nabi 3 kali berturut-turut wong sing mlebu masjid bar niki mlebu surga jenengan terus. Niku napa sebab itu? Padosi ternyata piyambakipun nembe sadar.
Napa amalanipun? Amalanipun adalah ketika beliau mau tidur, beliau eling-eling. Dari mulai saya bangun tidur sampai sekarang mau tidur lagi, aku mau ketemu sapa wae, aku mau dikapake karo wong, ada sesuatu yang membuat beliau gak suka, beliau ikhlaskan. Ya Allah, kayak mau Lombok sakjane nek ning sebelah iku regane 24.000 setengah kilo. Niku didol 30.000 ya Allah. Kula ngerti nek ngapus. Diling ya Allah niku wau jatah kula niku maem teng pondok niku daging entuk telung prongkol. Kalih ibu dapur gur dikeki sitok ya Allah kula ikhlas. Misale nek ning Jaya kak ora, jatah 3 njaluk 5. Iya ta, jatah 3 njaluk 5, jatah 1 njaluk ngene kancane. Iya. Nek ra wis maem njaluk maem meneh. Ngerti aku dan lain sebagainya. Itu kemudian dia omongkan ketika mau tidak Allah, kula ndek jam 8 dingetenke wong kula ikhlaske, kula ndek wae dingetenke wong kula ikhlas sedaya. Maka orang itu kata Nabi dijamin masuk surga. Maka kamu pilih yang mana? Pilih repot nuntut karo Gusti Allah hitung-hitungan ritik apa langsung mlebu surga ngono ae. Enak langsung mlebu surga. Maka pesan bagi para ustaz, kita kasihan kepada santri-santri kita. Wes sebagaimanapun santri-santri kita ikhlas, kemudian tetap mendoakan yang baik, jangan sekali-kali mendoakan yang buruk. Kepada santri atau kepada pihak yang menzalimi, hati-hati. Sebab ketika kita sudah memasukkan sesuatu yang tidak mengenakkan kepada guru kita, itu Allah pirsa. Dan mungkin guru kitanya tidak apa-apa, tapi Allah yang apa-apa. Itu yang berbahaya. Nah, maka bagaimana? Maka ciri khas santri adalah selalu menuju satu prinsip dengan gurunya, dengan catatan guru yang benar sebagaimana yang telah Gus Ari sampaikan di pertemuan yang kemarin. Satu prinsip dengan gurunya, dan kemudian meh ngopo-ngopo njaluk petunjuk guru nih. Meh ngopo-ngopo njaluk petunjuk guru, menentukan langkah, menentukan cita-cita, menentukan kebijakan, menentukan cara, menentukan strategi, menentukan fatwa, menentukan apapun, jaluk dawuh guru. Jaluk dawuh guru. Karena terkadang Allah itu memberikan ilham tentang apa yang terjadi kepada kehidupan kita itu melalui orang-orang terdekat kita. Mbuh niku melalui orang tua, mbuh niku melalui guru, itu kadang beliau diberikan oleh Allah ilham terhadap apa yang terjadi pada kehidupan kita. Sehingga mungkin terkadang keputusan yang diberikan itu terkadang kita nggak setuju. Tapi toh itu salah dengan niat hormat kepada guru, dengan niat dawuh kepada guru, dengan niat netepi dawuhe guru, itu Allah akan memberikan solusi. Asalkan salah bukan salah dalam hal syariat. Pak baleni ya, salah bukan salah dalam hal syariat. Misalnya kamu menentukan aku meh kerja jadi napa namine, misalnya jadi buka bengkel misalnya. Aku meh kerja buka bengkel dhewe atau meh jadi pegawai misalnya seperti itu. Kemudian orang tua atau guru kita kemudian kita minta sholat, kita minta doa, kemudian kita minta jawabannya. Ternyata kok kemudian kita kan buka bengkel. Sengkojo kita liyane jadi pegawai kabeh, kita buka bengkel. Bengkel tapi bengkelnya orang genah hasilnya. Bengkelnya hasilnya orang genah. Tidak bongkar pasang, tapi hanya terima bongkar, tidak terima pasang. Isone gur bongkari tok, bongkari pinter nek masang gosek ora iso. Isone lagi bongkar, tak nek bongkar pinter kan masang gosek. Secara kasat mata itu kan matematika, aku udah jadi pegawai genah iki gajine semene-semene. Tapi dengan netepi dawuh guru karo wong tua, itu nanti akan dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal usaha. Dalam hal yang lainnya, dalam hal menuntut ilmu, dalam hal menentukan langkah selanjutnya itu juga sama. Itu juga sama. Hari ini 12 April itu seharusnya menjadi hari haulnya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf.
Yaitu ayah dari Habib Jamal dan juga ayah dari Habib Syekh. Beruntung kita punya guru yang sanadnya nyambung kepada beliau. Beruntung sekali kita yang punya guru sanadnya bersambung sampai kepada beliau, Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Saqqaf. Beliau punya guru namanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Gresik. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Teman-teman kalau ke Gresik wajib untuk datang ke Masjid Jami' Gresik. Makam beliau berada di bagian belakang masjid. Masuknya lewat Masjid Agung Gresik di depan alun-alun. Karena sanad kalian nyambungnya ke sana. Sanad kalian nyambungnya ke Habib Abu Bakar Gresik. Habib Abu Bakar Gresik diceritakno dawa meleh. Tak diceritakno panjang-panjang lagi. Tapi yang ingin Gus Aris ceritakan adalah tentang bagaimana Habib Abdul Qadir ini menetapi dawuh guru. Jadi Habib Abdul Qadir ini beliau awalnya bukan Imam Masjid As-Saqqaf. Imam Masjid As-Saqqaf yang pertama namanya adalah Habib Abdul Bari. Habib Abdul Bar itu Imam Masjid As-Saqqaf pertama. Yang muncul langsung Habib Abu Bakar Gresik. Kisahnya kenapa Habib Abu Bakar orang Gresik kemudian bisa punya masjid di Solo, karena ada salah seorang putra dari Raja Pakubuwono, Raja Solo, Raja Keraton Kasunanan ketika itu sakitnya sakit keras. Digawa mertombo ning diwe ora mari. Gawa mertombo ning tekan Singapura, tekan ke Eropa ora mari. Kemudian dibawa pulang, ya wis lah, wis pasrah, wis gak iso ditambahke ning ndi-ndi. Akhirnya oleh beberapa ajudannya beliau dibilangi, Raja, niki ada seorang habib, ada seorang ulama yang terkenal doane mandi, iso bisa nambani. Niki beliau aslinya bukan asli Solo, tapi beliau sering singgah di Solo. Sering singgah di Solo ke tempat Habib Salim bin Basir As-Saqqaf di Pasar Kliwon. Jadi ketika beliau di Solo selalu nginepnya di tempat Habib Salim bin Basir As-Saqqaf. Ya wis, kemudian utusan raja datang. Delalah pas beliau nggak ada. Akhirnya kemudian janjian. Habibnya rawuh lagi kapan? Pun janjian. Habib Abdul Qadir, Habib Abu Bakar Gresik kemudian datang ke Solo. Begitu dibilangi Habib, ini ada utusan raja begini. Sudah, saya tolong ambilkan air. Dan tolong saya bawakan satu baju yang dipakai oleh anaknya yang sakit tadi. Jadi ambilkan air kemudian dibawakan baju dari anaknya yang sakit tadi. Akhirnya didoakan sama beliau. Doakan bla 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 bla, bawa pulang ini airnya sama bajunya. Bajunya dipakaikan, airnya diminumkan dan kemudian diusapkan ke badan semuanya. Dan ternyata sembuh. Begitu sembuh Habib Abu Bakar kemudian diberikan ucapan terima kasih oleh raja. Raja ini sowan. Habib, saya matur nuwun sangat, pokok anak kula sampun jenengan obati. Niki kula badhe nyaosi hadiah dumateng panjenengan Habib. Habib Abu Bakar ngertos menawi piyambakipun badhe dipun paringi hadiah, piyambakipun ngomong pripun? Habib Abu Bakar kemudian ngomong, "Aku gelem mbok kai hadiah. Tapi hadiahnya aku sing milih." Oh, hebat apa ora? Hebat. Kayak hadiah tapi beliau sing milih. Aku sing milih hadiah. Siap Habib, jenengan nyuwun napa? Aku nyuwun jalan lingkar keraton luar. Jalan sing sekarang Kapten Mulyadi itu. Kan dhewe urung enek Kapten Mulyadi istilahnya. Jalan sing lingkar luar keraton itu aku njaluk siji petak tanah. Kula nyuwun setunggal petak tanah. Rajane kemudian mes Habib, wong niku sedaya niku nggene kraton sedaya. Jenengan mang duding sing pundi, sertifikate kula saos ke jenengan. Akhirnya beberapa tanah beliau istikharai dan kemudian cocok kepada tanah yang ada di barat jalan seluas kurang lebih 900 meter persegi. Jadi beliau bisa menyembuhkan orang, kemudian hadiahnya milih. Dan milihnya adalah tanah 1000 meter persegi. Nah, Masya Allah luar biasa. Tapi Gus Arif cerita begini jangan nanti ditiru Ustadz Mahrus. Nanti Ustadz Mahrus diundang ke rumahnya Mas Arif. Mas Arif, Ustadz Mahrus, niki adik kula niki loro. Ngopo? Ora iso ngomong R misalnya, ora iso ngomong R. Nek nyelok Kang Mas niku alif, alif.
alip ora iso ngomong arif kan. Alip isone L ora iso R. Pun akhirnya buka tak idoni duh misale ngono. Mari iso ngomong R. Ustaz niki kula badhe paring hadiah pilihpun. Siap tapi kula sing milih. Jenengan gak duwe tanah nopo kula tak nyuwun tanah jenengan. Akhirnya dikai tanah lempung karo wong ngene kowe. Omahku ya siji iki kok dijaluk sertifikat ngono ya. Nah, jadi napa namine pun berkah wong loro akhirnya ya ada masjid juga berkah sapa? Berkah wong loro berarti. Jadi wong loro nggawa berkah. Dan akhirnya beliau menunjuk Habib Abdul Bar. Ketika itu ada seorang pemuda namanya Abdul Qadir bin Abdurrahman. Belum punya bayangan menjadi imam besar. Pemuda. Jadi dari muda sudah cinta masjid. Dari muda sudah cinta apa? Cinta masjid. Abdul Qadir bin Abdurrahman masih muda. Beliau sering PP Gresik Solo untuk menimba ilmu kepada gurunya. Gresik Solo. Bensin bayar dhewe, ora kok dibayari gurune. Bensin bayar dhewe. Kesel ya ditangani. Udan ya diterabas, panas ya panas ya tetap dilewati. Ibarat saiki numpak motor ngono lah, sepak iki. Ternyata begitu Gus Ali timbang naik motor tuh lebih enak daripada naik mobil ternyata. Lebih enak mana motor sama mobil Mas? Naik Gus Ali lebih enak motor. Sebab kalau kamu naik motor itu pas panas kamu gak kudanan. Pas kudanan kamu gak kepanasan. Enak toh? Pas kamu naik motor pas panas gak kudanan, pas kudanan ora kepanasan. Enak toh? Enak. Naik kamu naik mobil udan, metu ke mobil kudanan kamu. Panas metu ke mobil panasan. Tapi naik motor, naik pas panas ora kudanan, naik pas udan ora panasan. Penak numpak motor berarti naik ngono. Guyung ora penak ngono kata guyung. Oh itu dilampahi terus sama beliau Gresik Solo. Oh Gresik Solo. Beliau itu sholat di masjid subuh, duhur, asar. Selalu istiqomah di masjid. Subuh, duhur, asar. Maghrib isya beliau sholat di rumah. Karena pengen ngajari istri sama anaknya yang masih kecil-kecil. Karena waktu maghrib isya itu kan waktu yang mustajabah, waktu yang bagus dipakai untuk ngajar. Waktu yang bagus dipakai untuk baca Quran dan lain sebagainya. Jadi beliau ke masjidnya, beliau bagi waktunya. Oh yang saya ke masjid subuh, duhur, asar. Saya di rumah bersama istri, anak, maghrib dan isya. Kecuali ketika gurunya rawuh ke Solo. Ketika gurunya rawuh jam berapapun beliau menyambut, beliau melayani. Kemudian kapanpun beliau ngajar, beliau datang. Beliau ngimami maghrib yang biasanya beliau sama istri, gara-gara ada gurunya, istrinya ditinggal. Saya tak hormat kepada guru saya dulu. Begitu terus yang terjadi. Sampai kemudian berjalannya waktu, itu Masjid Asgaf masih belum dipakai Jumatan. Jumatan masih ada di dua tempat ketika itu. Di Masjid Agung Solo dan di Masjid Agung Sampangan. Masjid Agung Sampangan itu dipakai, itu masjid paling tua di Pasar Kliwon. Hanya ada dua masjid itu. Masjid Asgaf belum dipakai Jumatan. Berjalannya waktu, Habib Abu Bakar kemudian dipun panggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Abu Bakar Gresik pun panggil oleh Allah Subhanahu wa taala situ. Beberapa tahun setelah Habib Abu Bakar situ, Abdul Qadir yang masih muda ini suatu malam dimimpeni sama Habib Abu Bakar. Dimimpeni sama gurunya, padahal gurunya sudah meninggal. Kemudian Habib Abdul Qadir ini dibawa oleh beliau menuju ke mihrab sebagai imam. Padahal masih muda beliau. Dan imamnya masih hidup. Dan usianya masih panjang. Tapi ketika muda ini Habib Abdul Qadir dimimpeni oleh guru beliau Habib Abu Bakar, kemudian ditarik tangan beliau, digandeng, dipanggonke nenggon imaman, jadi imam. Setelah itu kemudian beliau diceritani, nanti beberapa tahun lagi, ini kata Habib Abu Bakar, akan ada rapat penentuan imam masjid. Nanti yang rawuh orangnya ini. Orangnya berapa belas orang. Kemudian nanti orang ini usul ini, orang ini usul ini. Ada beberapa orang usul nama kamu. Kemudian semuanya nanti akan sepakat kamu yang jadi imam. Akan terjadi pada tempat ini, jamnya kurang lebih jam sekian, sing rawuh ini. Akhirnya Habib Abdul Qadir bangun.
Habib Abdul Qadir punya kebiasaan setiap beliau punya mimpi dicatat. Setiap beliau punya mimpi dicatat. Oh tanggal hari ini, malam ini, tanggal sekian saya dimimpeni guru saya namanya Habib Abu Bakar Gresik bahwa yang rawuh nanti akan ada begini, saya dibawa ke tempat imaman begini, dan itu beliau simpan sendiri. Istri tidak tahu, anak tidak tahu, hanya beliau sendiri yang tahu. Pun akhirnya besoknya berjalan seperti biasa. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai berbelas-belas tahun kemudian. Habib Abdul Bar kemudian meninggal dunia. Setelah itu Habib Abu Bakar Gresik ngajar di Babat, Lamongan dan lain sebagainya. Ada Habib Husain bin Muhammad bin Al-Haddad dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada beberapa imam meninggal dunia. Dan kemudian betul ada rapat penentuan siapa imam besar selanjutnya. Musyawarah. Dan ketika itu siapa saja orang yang rawuh itu sama dengan prediksi Habib Abu Bakar Gresik di dalam mimpinya Habib Abdul Qadir berbelas-belas tahun yang lalu. Itu Habib Abdul Qadir tidak tahu tentang rapat itu. Tahu-tahu kemudian beliau sudah ditunjuk. Akhirnya ketika beliau ditanya, wahai Abdul Qadir, wahai Pak Abdul Qadir, jenengan mau enggak kita tunjuk sebagai imam? Ini sudah sepakat kita. Jenengan ini Masya Allah dari sejak muda sudah begini. Akhirnya beliau matur, Pak, sebentar, saya ngambil buku catatan saya di rumah. Akhirnya buku catatannya dibawa. Pak, ini saya tulis tanggal sekian beberapa tahun yang lalu, berbelas-belas tahun yang lalu. Ini saya sudah tahu bahwa rapat ini akan terjadi. Yang rawuh jenengan. Ini isyarah melalui mimpi dari guru saya bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari Gresik. Jadi itu sudah diprediksi berbelas-belas tahun yang lalu. Akhirnya Habib Abdul Qadir menjadi imam di Masjid As-Segaf. Berjalan terus dengan berbagai macam rintangan. Beliau kemudian apakah lancar Gus beliau menjadi imam karena sudah ditunjuk oleh gurunya? Enggak. Nek lancar akeh wong sing wis dadi Gus sing genah. Akeh wong sing wis dadi kiai sing genah. Akeh wong sing wis dadi sufi ulama sing genah. Tapi kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Banyak sekali ujiannya. Dikatakan oleh beberapa putra Habib Abdul Qadir, ujian yang terberat adalah fitnah. Adalah apa? Fitnah. Jadi di masa Habib Abdul Qadir itu jamaah Masjid As-Segaf berkembang pesat. Dan sehingga beliau itu membuka dana, mempersilahkan orang untuk menyumbang, untuk menginfakkan sebagian hartanya ke masjid. Rata-rata orang menyumbang itu ya wajar-wajar saja. Mungkin 100.000, mungkin 200.000, mungkin 1 juta dan lain sebagainya. Beberapa saja. Tapi beliau habis itu kemudian doa kepada Allah. Ya Allah, ini kalau begini terus masjidnya nggak jadi. Tolong kirimkan kepada saya donatur untuk bisa membangun masjid ini. Kemudian beberapa hari setelahnya datang seorang yang angkanya Gus Ari kurang lebih agak-agak lupa. Kurang lebih kalau nggak salah, orang tersebut bersodakoh kurang lebih 1.000 rupiah. 1.000 ketika itu. Ketika itu harga sapi 7 rupiah. Harga sapi berapa? 7 rupiah. Harga sapi sekarang berapa? 10 juta. Piro saat selamat? 100 dibagi 7. Tak hitung nggih coba. Rp1.000 berarti Mas. Rp1.000 berarti. Berarti satu sapi 7 rupiah. Beliau sodakohnya Rp1.000. Berarti dapat berapa sapi? 1.000 bagi 7, 142 sapi. Jika sekarang sapi 15 juta kali 142 sapi, berarti uangnya 2.130 juta. Satu orang sodakoh. 2.130 juta. Tapi beliau minta syarat.
Habib Abdul Qadir, saya menyumbang Masjid As-Segaf 1.000 rupiah. Yang ketika itu harga sapi masih satu sapi 7 rupiah. Berarti kalau kita gunakan angka sekarang berarti kurang lebih 2,1 miliar. Saya minta nama saya tidak dipublikasi. Siapapun yang tanya saya tidak mau dipublikasi. Bahkan ketika itu ada anak beliau bernama Jamal bin Abdul Qadir. Ketika itu kemudian disuruh keluar dari kamarnya biar gak mendengarkan pembicaraan itu. Anaknya sendiri diminta keluar dari kamar beliau pribadi biar orang ini terjaga amanahnya. Habib, saya mau sedekah tapi saya pengen nama saya tidak disebarkan kepada siapapun. Akhirnya ada anak beliau yang tidur sekamar dengan beliau, namanya siapa? Jamal. Kemudian ini disuruh minggir sama beliau untuk menjaga privasi orang ini, karena memang syaratnya tidak mau dikasih tahu. Yang menjadi problem adalah ketika uang ini disetorkan kepada panitia pembangunan. Maka panitia pembangunan sing biasanya nompo 2.000, nompo 200.000, nompo 1 juta, nompo 10 juta, ngerti-ngerti ada saldo sebanyak 2 miliar, kaget atau ora kaget? Kaget. Begitu kaget, pertanyaan pertama apa? Siapa yang menyumbang? Ini kok nggak dibilang namanya? Kalau dibilang kita kan bisa cross check, Pak. Apakah betul jenengan kemarin tadi malam datang ke rumah Habib Abdul Qadir bawa uang 2 miliar kemudian begini-begini? Jangan-jangan uangnya 3 miliar, yang 1 miliar masuk ke kantongnya Habib Abdul Qadir, jangan-jangan. Jangan-jangan sedekahnya 4 miliar, yang 2 miliar dikantongi dewe, sing 2 miliar dilebono teng masjid. Pernah nggak kita kadang seperti itu sama guru? Pernah nggak kadang kita seperti itu sama Habib? Yun? Maka ketika itu saking besarnya fitnah, semua istri dan semua anak-anak beliau sepakat untuk meminta Habib Abdul Qadir turun dari imam besar. Habib, Abah, jenengan sudah nggak usah ngurusi masyarakat, jenengan nggak usah ngurusi jamaah, jenengan nggak usah ngurusi masjid, wes jamaah sekarang sudah nggak percaya sama jenengan, jenengan sudah turun saja daripada difitnah, daripada keluarga kita kena fitnah dan lain sebagainya. Maka kemudian beliau tegaskan, wahai istriku, wahai anakku, saya jadi imam bukan pengen saya sendiri, tapi saya jadi imam disuruh sama guru saya. Kalau guru saya tidak menghendaki saya berhenti dakwah, saya tidak berhenti dakwah. Walaupun fitnah itu ada kepada saya, walaupun saya difitnah pakai uang macam-macam, demi Allah saya tidak akan turun dari jabatan ini, karena ini adalah jabatan yang diberikan oleh guru saya. Ini yang sekarang jarang dimiliki oleh kita. Kita kadang sudah difitnah sedikit sudah malas dakwah. Kita kadang sudah dikasih ancaman sedikit sudah leren dakwah. Ayo itu, nggak punya ilmu itu, kita leren dakwah. Padahal kamu dakwah perintah Allah, nuruti Kanjeng Nabi atau nuruti omongane wong? Nuruti omongane Kanjeng Nabi, nuruti dawuhe Kanjeng Nabi. Kita difitnah itu cari uang saja itu, kita sudah leren dakwah. Tapi lihat bagaimana Habib Abdul Qadir pegang uang 2 miliar, beliau amanah, difitnah dari manapun, istri anak keluarga sudah sepakat meminta beliau tidak meneruskan jabatan, beliau tetap. Dan kemudian sekarang karena beliau istiqomah, tidak menggagas omongan-omongan orang yang dikenang sama orang, beliau meninggal dalam keadaan sujud atau beliau pernah difitnah uang 2 miliar. Yang kamu kenang sampai sekarang yang mana? Yang beliau meninggal dalam keadaan sujud. Fitnah akan reda dengan sendirinya. Fitnah akan reda dengan sendirinya. Enggak usah dijawab. Enggak usah kita dituduh enggak punya ilmu. Ya sudah enggak usah dijawab. Tunjukkan bahwa kita ngaji. Tunjukkan bahwa kita istiqomah ngaji. Kita dituduh bikin majelis gara-gara pengen jadi bupati, gara-gara pengen jadi gubernur, gara-gara pengen jadi presiden, gara-gara pengen begini-begini. Ya sudah kita buktikan. Kita ngaji istiqomah, kita sudah ditawari bupati, kita sudah ditawari DPR RI, kita sudah ditawari begini, kita tolak semuanya. Kita pengen ridhonya Allah dan Rasulullah. Jawab dengan jawaban seperti itu. Tiru Habib Abdul Qadir. Jadi kita meniru orang itu jangan cuma meniru enaknya, toh tiru yang beliau-beliau enggak enak ini, tiru, pelajari manakibnya.
Pelajari manakibnya. Kita cinta kepada Mbah Hasyim Asy'ari, jangan cuma cinta kepada beliau. Oh, beliau menugaskan Bapak Rasulullah, oh beliau bikin NU, oh beliau bikin begini. Jangan cuma itunya yang beliau tiru, tapi beliau khidmah kepada murid-muridnya. Di mana murid-muridnya punya pakaian kotor, kemudian sama beliau setiap malam pakaian kotornya diambil, dicuci oleh Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Itu juga kita tiru. Bagaimana beliau mengelana sampai ke Semarang, ke Mbah Saleh Darat, mengelana sampai ke Makkatul Mukarramah, berguru kepada ulama-ulama sana, ilmunya juga kita tiru. Bagaimana beliau menegakkan Ahlus Sunnah, ini juga kita tiru. Jadi kadang kalau teman-teman baca manakib dari para ulama, jangan cuma yang enak-enaknya atau yang ditiru, tapi ketika beliau tertimpa fitnah, apa yang beliau laksanakan? Apa mandek le dakwah, apa mandek le dadi imam, apa lanjut? Habib Abdul Qadir ketika difitnah mandek apa lanjut? Lanjut. Ora urusan karo omongane wae. Dakwah ya dakwah. Jadi imam ya jadi imam, selesai. Oh, sampai kemudian masjidnya jadi. Sampai masjidnya jadi. Suatu ketika beliau kemudian suatu malam dimimpeni. Mimpi beliau masuk ke dalam Masjid As-Saggaf, di bagian mihrab sedang sholat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mimpi pada suatu malam masuk ke masjid. Di masjid ada Rasul Muhammad mimpi di mihrabnya. Di bagian kiri depan Sayyidina Abu Bakar. Di bagian kanan depan Sayyidina Umar. Di bagian kanan belakang Sayyidina Utsman. Di bagian kiri belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian ketika beliau bangun, beliau tafsirkan mimpi ini dengan kata-kata, berarti sekarang Rasulullah memerintahkan Masjid As-Saggaf untuk mendirikan Jumatan. Untuk mendirikan Jumatan. Oh, akhirnya beliau mendirikan Jumatan. Dengan jumlah yang kurang dari 40 orang pertama. Sah enggak Jumatan ini? Enggak sah, lebih kurang dari 40 orang pertama. Beliau kemudian ketika khotib dilama-lama biar ada orang yang datang 40. Jadi wis usikum terus di bulan-bulan ini khutbahnya biar ada orang yang datang. Pun akhirnya beliau habis kejadian itu kemudian beliau tidur lagi, mimpi yang sama, kemudian beliau mantap, oh berarti ini bukan dari siapa-siapa, yang betul dari Rasulullah. Akhirnya tetap diselenggarakan Jumatan di Masjid As-Saggaf, kemudian bertambah terus sampai beliau di usia sepuh. Dan Masya Allahnya beliau dakwah di Indonesia. Itu kan beliau asli dari Sewun. Asli dari Hadramut beliau. Dan istri beliau yang pertama ditinggal di Sewun. Di Hadramut sana. Anak beliau masih ada sampai sekarang di Sewun. Gus Arya waktu di Yaman alhamdulillah menangi beliau. Gus Arya pulang let 3 bulan beliau sedo. Namanya Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Saggaf. Habib Hasan bin Abdul Qadir, anak pertama dari Habib Abdul Qadir. Sudah sangat sepuh. Dan itu semua ulama sekelas Habib Umar bin Hafid kalau ke Sewun sowan ke rumah beliau. Dan Gus Ari mendapatkan foto eksklusif ketika itu karena Gus Ari sama Habib Ali Yahya. Habib Ali Yahya ponakannya Habib Syekh waktu ke Yaman. Kemudian waktu khol Nabi Allah Hud itu Gus Ari tidur di rumahnya Habib Hasan As-Saggaf. Dan ketika itu Masya Allah Gus Ari baru pakai kaos, tiba-tiba ulama besar hadir. Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar bin Hafid yang tertua. Guru utama di Darul Mustafa, Habib Ali Masyhur datang sowan kepada Habib Hasan As-Saggaf. Memang usianya lebih tua Habib Hasan As-Saggaf. Kemudian Gus Ari mengabadikan bagaimana dua ulama saling duding-dudingan jaluk donga. Jadi ulama yang ngono ora kok pengen kok tak dongake ya, orang ngono. Tapi duding-dudingan jaluk donga. Kula nyuwun tulung jenengan dongake mboten Beb, kula Beb. Monggo. Saling anti suwi gitu. Duding-dudingan jaluk donga ora ono segem dongake. Kula jenengan dongake. Itu anak pertama dari Habib Abdul Qadir yang ada di Sewun. Sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi pas Gus Ari pulang, 3 bulan kemudian beliau meninggal. Alhamdulillah Gus Ari menangi beliau, Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Saggaf. Kemudian istri beliau yang pertama ditinggal di sana. Di sini beliau kemudian punya istri lagi, dan berdakwah. Sampai istiqomah, sampai beliau pada suatu malam Jumat mengumpulkan putra-putrinya. Kemudian beliau berwasiat ketika itu. Dan Gus Ari dengar rekaman wasiatnya ini.
Tapi Gus Ari nggak punya filenya, karena filenya milik keluarga, nggak boleh disebar kecuali yang nggak keluarga. Aku meh ngaku asegap ya ora entuk. Ora entuk. Aku ya segap lho, ora entuk, ora entuk. Asegar iya nek asegap ora. Asegar ya. Awake lemu geger asegar berarti iki. Aku meh ngaku asegap ya irunge kepesek ya kulite ya ora iso ngaku asegap ora iso. Ora iso ngaku asegap. Itu Gus Ari dengarkan waktu di sana. Jadi Gus Ari minta beberapa nasihat sama beliau, akhirnya sama beliau diputarkan rekaman Habib Abdul Qadir ketika memberikan wasiat. Dan ketika itu beliau sudah membagi putra-putranya kepada bagiannya masing-masing. Dan di akhir wasiat beliau ada suara yang Gus Ari tidak asing. Dan suara itu menyenandungkan qasidah. Siapa? Syekh bin Abdul Qadir, anak beliau. Itu dari mulai beliau muda sudah disuruh sama abahnya untuk berqasidah. Setiap ada qasidah, Syekh. Setiap ada qasidah, Syekh. Setiap ada qasidah, Syekh. Setiap mau ngimami, Jamal. Setiap mau ngimami, Jamal. Yang suruh usaha Abdurrahman, suruh usaha Abdurrahman. Itu sudah dari muda. Di beliau punya anak banyak, kemudian sudah ditempatkan pada porsinya masing-masing. Dan Habib Jamal bukan cuma sekedar imam, tapi ulama yang menjadi imam. Habib Abdurrahman yang sekarang menjadi direktur di sebuah perusahaan di Jakarta. Itu bukan cuma pengusaha, tapi ulama yang jadi pengusaha. Habib Syekh bukan sekedar tukang nyanyi-nyanyi kaya lambene wong kuwi iku. Ada orang yang naudzubillah min dalik. Itu ngomong, siapa itu Syekh itu? Itu kan bukan ulama hanya bisa nyanyi. Itu kan dulu sopir bis di Mekah. Kemudian datang ke Indonesia, pinter nyanyi, ganteng, kemudian jamaah akeh. Ngono sing ngomong akune wong NU. NU turun dulu jenenge. Kamu ndak tahu bagaimana Rois Am kamu, Kiai Miftahul Akhyar, ketika beliau berusaha mencium tangan Habib Syekh. Masa sekedar tukang nyanyi dicium tangannya sama Rois Am? Hah? Masa sekedar tukang nyanyi dicium tangannya sama Rois Am? Pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama memberikan statement-statement ngawur. Itu kemudian menjadi primadona. Ini yang teman-teman harus hadirkan kecintaan yang mendalam kepada guru-guru kita. Demi Allah, Habib Syekhnya tidak sakit hati sedikit pun. Bahkan beliau pesan kepada murid-muridnya, ora usah diterusno ning YouTube. Ora usah diterusno bantah-bantah, ini gak apa-apa, aku jemongke tukang bis gak apa-apa. Dan suatu ketika beliau tenar pertama kali kurang lebih tahun 2007 atau 2008 sepeninggal Habib Anis guru beliau. Ada sebuah koran sing nulis dosen di Universitas Negeri Islam menggunakan label Ahlus Sunnah. Kemudian nulis di koran, tatkala ulama dijual. Di situ dikatakan ada seorang ulama asal Solo dengan mobil putih, platnya khas sesuai namanya. Kemudian ketika datang ke majlis-majlis dibukakan pintunya, dicium sama orang. Itu ulama yang hubud dunia katanya. Ulama yang cinta dunia katanya. Itu nganggo jeneng organisasi resmi. Mosok seperti itu komentar-komentarnya. Dan Buya ketika itu langsung telepon Habib, ditunjukkan di foto orangnya, kemudian ditunjukkan ke Habib. Habib ini begini minta izin untuk saya temui orangnya dan saya minta klarifikasi, nanti saya pasang di koran, bayar ya ora apa-apa. Saya pasang di koran bahwa dia sudah minta maaf begini. Buya ditelepon sama, gak usah diurusi Mas Soni. Gak usah diurusi. Nah, ini merupakan sebuah hal yang menjadi fenomena di sekarang ini. Bahwa yang betul-betul ulama DC, sing artis dipuja-puja. Sing betul-betul alim duwe ilmu ora digugu,
Sing gur modal jeneng Gus ngucap tanpa ilmu digugu. Ini fitnah akhir zaman yang terjadi dan teman-teman harus bisa membedakan. Jangan tertipu dengan label. Jangan tertipu dengan jabatan. Jangan tertipu dengan nama, tapi statement dan perilakunya itu ayo digugu tenanan. Habib Syekh bukan sekedar tukang nyanyi kaya ngomongane wong. Beliau ulama yang diberikan karomah, diberikan kemuliaan, dalam arti kemuliaan karomahnya, berupa suara yang bagus oleh Allah, sehingga bisa menarik manusia menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pernah dawuh kepada waktu ketika rutinannya masih di rumah beliau, belum ada Bustanul Asyikin. Beliau dawuh di rumah beliau, kamu boleh pakai nama apapun, kamu mau Syekh Hermania mau apa, yang penting sholawatmu sing genah. Dan ketika itu beliau sangat pede untuk menyampaikan, ayo sholawat sing genah, ayo semua ahli sholawat. Karena ketika itu belum ada pelopor sholawat yang lain selain beliau, ketika itu belum ada. Ya beliau ini pelopor sholawatnya. Kemudian pertanyaannya, Gus apakah Habib saya pas dakwah juga nggak ada rintangan? Loh saya akeh rintangannya. Di beberapa tempat yang Gus Ari kunjungi, di daerah Tawangsari, di daerah Bulu, di daerah Wonogiri, di daerah Kidule Solo, itu beberapa ada belasan Gus Ari temui. Itu takmir masjid yang kemudian sudah sepuh. Ngendikan sama Gus Ari, Gus ini dulu yang meletakkan batu pertamanya Habib Syekh. Tahun pinten Pak? Tahun 92 katanya. Wah Pak Murung enak, urung digawe ya ini. Pak isih bingung ning ndi 92 soalnya. Gus Ari ya urung enak Mas. Gus ini dulu Habib saya pernah buka bersama di sini kata takmirnya. Ini dulu Habib saya pernah imam tarawih di sini. Imamnya pira Pak? 8. Beliau dari kecil 20 tapi ketika jadi imam menyelesaikan masyarakat 8. Jadi ketika kita masih hingar-bingar dengan dunia, dengan artis K-pop, dengan Michael Jackson, dengan artis-artis pop yang meninggal, dengan begini-begini, ulama-ulama kita sejak muda sudah menyibukkan dirinya dengan berdakwah. Maka kamu kalau pengen jadi seperti Habib Syekh, ojo mbok tiru udeng-udengi tok. Ojo tuku pop, ojo tuku Pak Doyok ben brewoke pada Habib Syekh tok. Ojo gaya sorbane pada Habib Syekh tok. Iki perjuangannya perjuangan beliau jenengan tiru. Bagaimana beliau menanam kecil sehingga menjadi sinar yang terang benderang. Sinarnya kecil sehingga menjadi terang benderang. Lewat apa Gus? Lewat sosial. Beliau bikin sama Habib Mohsin Al-Jufri namanya Fosmil, Forum Silaturahim Minggu Legi sampai sekarang ada. Itu gerakan sosial dari para habaib untuk menyumbang orang-orang sana-sana. Di Beliau Dakwah setiap buka bersama itu Masya Allah pakai kijang kotak itu Buya yang cerita sebab Buya pernah ndereke. Dan kamu kalau ke rumah Gus Ari ada foto Buya pakai sorban nama Habib saya pakai sorban ridak kemudian duduk jejer itu di Weru tahun 2001. Buya ndereke Habib saya pakai kijang kotak beliau cerita. Bahkan lahirnya Iyek Bakar itu Habib saya sama Buya. Entah Iyek Bakar atau entah Iyek Tohangi, lupa Gus Ari. Entah Iyek Bakar atau entah Iyek Tohangi itu lahirnya Buya ndereke Habib saya dan mobil Habib saya mogok. Akhirnya diantar ke rumah sakit sama pakai mobilnya Buya. Pas lahirannya entah Iyek Bakar atau entah Iyek Tohangi, lupa Gus Ari. Ada salah satu anak Habib saya itu yang ketika itu Habib saya lagi dakwah saya ngurusi. Bojone tua dakwah ya dakwah. Lahirkan ya wis izin langsung mulai langsung kondur mobilnya adalah mogok. Akhirnya pakai mobil Buya untuk ke rumah sakit. Sampai semacam itu dakwahnya. Dan kemudian menghadapi fitnah sana sini itu nyanyi itu orang ada ilmunya ya beliau sudah. Tapi sekarang siapa yang tidak mengakui keulamaan Habib Syekh? Siapa yang tidak mengakui keulamaan beliau? Selain ulama juga anaknya wali kutub. Beliau enggak ulama saja wis cukup, anaknya wali kutub. Wis anaknya wali kutub, ulama bisa. Yes. Maka jangan salah dalam memilih idola. Jangan salah dalam memilih idola. Maka Gus Ari katakan, kamu Syekh Hermania. Karena Gus Ari darahnya Syekh Hermania. Jangan ikut yang macam-macam. Sudah, ala Habib Syekh sudah. Kita gandul kepada sarangnya Habib Syekh. Gus Ari jamin selamat dunia akhirat.
Wes apa yang beliau izinkan laksanakan, apa yang beliau nggak izinkan nggak usah selesai. Ora usah cara sing macam-macam, ora usah lagu sing macam-macam, ora usah cara selawatan sing macam-macam, ora usah maulidan sing macam-macam. Beliau putranya Wali Kutub juga muridnya seorang waliullah. Beliau muridnya Habib Anis. Wes luar biasa beliau ini. Luar biasa. Jadi fitnah luar biasa, kemudian perjuangan juga luar biasa. Maka itulah kunci keberkahan. Jadi kita sudah memilih guru yang benar. Kemudian terhadap guru tersebut kita sendiko dawuh marang guru. Memang rasanya mungkin agak sulit untuk sendiko dawuh dengan guru. Yang kamu lawan adalah nafsu kalian. Yang kamu lawan adalah keinginan pribadi kalian. Mbok kira apa Gus Ari pengen duwe murid sak menake iki? Hah? Mbok kira apa Gus Ari pengen mikir kowe kabeh? Gus Ari pengen foya-foya, Bos, masih muda ini, Bos. Gus Ari pengen jalan-jalan yang ndi rasa mikir murid, rasa mikir kudu sarungan, rasa mikir kudu jaga akhlak, rasa mikir kudu jaga adab, rasa mikir kudu jaga kelakuan sebab ditiru murid rasa mikir. Gus Ari pengen kaya kanca-kanca Gus Ari sing susah karo Gus Ari. Nafsu yang dilawan, keinginan sepribadi yang dilawan. Ya memang sulit, saya ngomong gampang sapa. Tidak ada perjuangan yang menjanjikan kemudahan. Yang ada adalah bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi sulit sih, Bos. Alam nasrah wa wada'ana alladzi an wa rafa'na fa inna ma'al usri dulu atau yusra dulu. Usri dulu angel sik lagi yusra gampang. Ora kok njaluk gampange ora enak angele ora. Kamu angel sik lagi yusra lagi gampang. Habib saya pernah pada suatu saat terpuruk sekali karena merasa hatinya sumpek. Aku dakwah sprene ora ana jamaah, ora ana sing ngaji, ora ana sing teko, isine gor difitnah. Beliau izin kepada Habib Anis. Habib, saya mohon izin untuk pindah ke Kalimantan. Dakwah saya pindah ke Kalimantan. Karena di sana ada guru sekumpul, karena di sana ada ahli sunnah banyak, karena di sana ahli sholawat semua. Saya ini kalau di sana berkembang, Habib. Maka kata Habib Anis apa? Wahai Syekh, jenengan kalau dakwah di Kalimantan sukses, orang tak acungi jempol. Sebab di sana memang ahlu sunnah semua. Di sana memang ada guru sekumpul yang sudah kuat. Jamaahnya luar biasa. Gak usah ada kamu, sana sudah ahlu sunnah. Tapi kenapa abah saya Habib Alwi milih Solo? Karena Solo ini sumbernya ilmu. Bagaimana kita punya Mbah Kiai Jamsaren, bagaimana kita punya Mbah Kiai Siraj, bagaimana kita punya Mbah Kiai Sofawi, bagaimana kita punya Mbah Kiai Sulaiman. Itu ulama-ulama besar, Mbah Zubair, dan abahnya Mbah Mun guru ke Solo. Tapi sekarang Solo sudah bukan kota ilmu, kata beliau. Eman. Abah saya memilihkan saya untuk dakwah di sini. Kamu kalau bisa dakwah di Solo sukses, baru tak acungi jempol. Atas dawuh begitu ada Habib Syekh menetap di Solo. Semangat, aku dawuh guru ning Solo, ya ning Solo. Umpama Habib Syekh di Kalimantan, mungkin sudah tidak seperti ini. Bagaimana beliau bisa menguasai sholawat sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi apakah beliau pernah terpuruk, Gus? Sangat pernah. Bagaimana beliau menghadapi tuntutan. Begini. Dakwah tapi tidak ada yang menggugu, tidak ada yang menggagas. Dan lain sebagainya. Jadi kalau ngomong sulit, ya memang semuanya melalui fase sulit. Tapi yakinlah inna ma'al usri yusran. Dan 2 kali. Fa inna ma'al usri yusran. Dalam kaidah nahwu, kalau ada penyebutan 2 kali, yang satu nakirah, yang satu ma'rifat, yang satu tanpa al, yang satu ada al, itu maknanya beda. Maknanya beda. Ketika Gus Ari menyebutkan ja'a rojulun wa akala rojulun, rojulnya pakai al ndak berarti itu maksudnya adalah orang yang sama. Ja'a rojulun, ada orang datang,
wa akala rajulun. Orang itu habis itu makan. Kualik, itu yang ada alnya. Jadi ketika Gus Ari mengatakan orangnya sama berarti ketika ada alnya, ma'rifat. Ja'ar rajulu, datang orang, fa akala rajulu, kemudian dia makan. Orangnya sama. Tapi ketika Gus Ari menyebutkan tanpa al, ja'a rajulun, ada orang datang, wa akala rajulun, orang yang lain makan. Perhatikan ayat Allah. Inna ma'al usri yusra. Usrinya ada alnya enggak? Ada. Ayat yang berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Berarti usrinya satu atau dua? Satu atau dua? Satu, karena ada al. Kesulitannya sama, tapi oleh Allah didatangkan yusra. Yusronya pakai al enggak? Berarti satu apa dua? Dua. Kata Allah, setiap kamu menghadapi kesulitan, di situ ada jalan kemudahan. Menghadapi kesulitan yang sama, ada kemudahan yang lain. Setiap ada satu kesulitan, ada dua kemudahan. Maka Gus Ari tidak menjanjikan kepada kalian perjuangan membela Allah dan kanjeng Nabi itu mudah, karena memang manakibnya itu sangat susah. Gus Ari membaca manakib, mendengarkan manakib dari lisan guru-guru Gus Ari dan lain sebagainya, itu sangat-sangat susah memang medan dakwah. Yang paling terberat memang fitnah yang paling terberat. Tapi Gus Ari meyakini bahwa wong beliau sulit juga dilalui kok, dan sukses. Maka kita kalau mau sukses jangan cuma lihat suksesnya, tapi lihat bagaimana perjuangan beliau ketika menuntut ilmu. Berarti kalian sedang menuntut ilmu. Jadi kemudian ketika kalian menentukan ada sesuatu yang menjanjikan tapi tidak ada hubungannya dengan agama, yang satu kurang menjanjikan dari segi agama, dari segi ekonomi, tapi menjanjikan dari segi agama, inilah kesantrian kita diuji. Coba kalau Habib saya menentukan aku ada di dodol sarung aja lah, gak usah dakwah. Ya sudah, hanya sebatas dodol serban, dodol sarung. Tapi ketika beliau menjadi pendakwah, dapat semuanya. Iso dawuh kepada Pak Gubernur, iso dawuh kepada Pak Pejabat, iso dawuh kepada Pak Polda, iso dawuh kepada begini, megang agama semuanya dapat. Itulah yang bisa Gus Ari sampaikan. Semoga kita bisa meniru beliau. Dan semoga di hari Khaul Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ini kita diakui sebagai muhibbin beliau, kita diakui sebagai pecinta beliau, kita diakui sebagai murid-murid beliau. Dan semoga dengan berkat beliau, dengan berkat abah-abah beliau, dengan berkat guru-guru beliau, beliau juga punya guru hebat, namanya sama Abdul Qadir, yaitu Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Kamu buka fotonya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, itu gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Maka berbahagialah diri kita yang kita selawatan meniru Habib Syekh, yang kita punya ilmu sambung kepada beliau, yang kita punya guru sanadnya nyambung kepada beliau. Wis pokok kita. Buya juga sama. Ada pertanyaan, Gus, kenapa Buya kok? Kemudian Buya juga tanya kepada Habib, saya lebih baik mana dalam berdakwah ini? Saya apakah masuk ke dalam struktur ataukah saya di luar tapi kemudian mendukung? Habib saya dawuhnya, kamu lebih bagus di luar saja. Dukung itu. Kamu di luar, kemudian kamu dakwah. Majlis pun namanya pun nama Habib Al-Hidayah. Kenapa? Karena masjidnya Masjid Al-Hidayah. Itu yang memberikan nama Habib Syekh. Jadi Buya dalam menentukan saya masuk ke dalam organisasi atau tidak Buya. Kemudian dan sebagainya saya bikin pesantren, sistemnya apa-apa, beliau selalu berkonsultasi kepada Habib Syekh. Dan sebagainya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa dipertemukan dengan guru-guru kita bisa diperjumpakan dengan guru-guru kita, karena Allah mengangkat wabah corona ini, karena Allah mengangkat fitnah yang terjadi pada dunia ini, sehingga masjid diliburkan, sehingga kegiatan diliburkan, sehingga hal diliburkan. Semoga tidak menjadikan surut semangat kita, tidak menjadikan surut barokah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Biberkati khol Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf wa usulihim wa furuihim wal muntasimin ajmain. Dan juga kita doakan guru-guru kita, Simbah Kiai Nawawi Abdul Jalil, Simbah Kiai Anwar Mansur, Simbah Kiai Kafa, Simbah Kiai Toifur, dan semua guru-guru kita, semua sanad-sanad kita, semua siapapun yang menjadikan wasilah kita untuk mengenal Allah, Habibana Jamal, Habibana Syekh
Ki Abdul Salam bin Habibana Muhammad bin Husain Habibana Taufik bin Abdul Qadir dan lain sebagainya. Semoga kita betul-betul diakui sebagai murid beliau, kita diakui sebagai muhibbin beliau, dan kita semoga bisa dikumpulkan bersama beliau dan kita bisa dimantapkan, diteguhkan hati kita di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, mencintai sesama muslim dan dicintai sesama muslim, bisa menegakkan menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, terbebaskan dari akidah-akidah sempalan yang menjadikan kita jauh dari Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dipanjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam rezeki dari Allah, dan semoga kita senantiasa diberikan sukses, diberikan hasil maqasid kita, terutama maqasid yang berhubungan, yang mampu menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa selalu mengingat guru kita, bisa selalu menyebutkan nama guru kita di dalam Fatihah kita, dan semoga kita juga bisa menyambungkan ilmu kita ini kepada murid-murid kita, dan semoga kita diberikan murid-murid yang berilmu, murid-murid yang alim, murid-murid yang penuh dengan berkah, murid-murid yang bisa menjadikan bahagia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menjadi orang yang sukses, membahagiakan guru, membahagiakan orang tua, dan membahagiakan handai taulan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Indonesia kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pemimpin negeri kita, Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Kita semoga bisa membawa Indonesia menjadi baldah thayyibah, dan semoga Allah ghafur kepada semua kesalahan kita, dan semoga pada saatnya nanti kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semoga guru-guru kita bersedia untuk menuntun lisan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid. Rasul hadir ketika malaikat Israel menjemput diri kita, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau, ditemani perjalanan kita sampai ke alam kubur, sampai kepada pertanyaan malaikat-malaikat, sampai kepada hari kebangkitan. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Ya Rabbal Alamin, Rabbana anfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Dan semoga kita dikuatkan, kita tidak meminta fitnah itu hilang, tapi kita minta semoga kita dikuatkan dalam menghadapi segala macam fitnah, sebagaimana para guru-guru kita, sebagaimana para masyayikh kita, sebagaimana para ulama-ulama kita yang tetap teguh untuk berjuang di jalan Allah dan Nabi Muhammad SAW di masa fitnah melanda mereka, di masa kesulitan melanda mereka. Dan semoga kita bisa meniru perjuangan beliau, kita bisa meniru apa yang beliau lakukan, dan pada saatnya nanti kita dikumpulkan bersama dengan beliau, bersama dengan guru-guru, bersama dengan orang tua, bersama dengan anak bunda, bersama dengan anak istri kita, bersama dengan bunda, ayah, kakek, nenek kita, dan bersama dengan seluruh kaum muslimin di surga Firdausil A'la, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirril Fatihah.